Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran spreadsheet mengenai penerapan rumus fungsi spreadsheet pada laporan keuangan akuntansi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar umum, dan juga jurnal umum. Nah, hari ini kita akan mencoba menerapkan rumus fungsi spreadsheet pada buku besar pembantu utang. Nah, sebelum itu, pastikan kalian sudah membuat tabel buku besar pembantu utang yang berisi tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo. Kemudian pastikan juga di atasnya kalian sudah memberikan informasi tambahan ya, yaitu nama supplier, saldo akhir, kode supplier, dan juga kode akun. Dan di sini saya akan gunakan ini lagi ya, apa warna, supaya kita tahu bagian mana saja yang akan kita gunakan rumus fungsi spreadsheet. Karena ini utang, jadi utang itu kan biasanya atau nominal relatifnya itu di kredit. Nah, jadi pada bagian yang hijau-hijau ini kita akan gunakan rumus ya. Mulai dari yang pertama ya, untuk bagian nama supplier, itu kita gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kita ke kode supplier, kemudian semikolon. Kita kembali ke daftar customer dan supplier. Di sini kita gunakan daftar supplier ya, karena utang. Kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4 atau FNF4. Kemudian tanda semikolon. Karena tadi kita ingin mengetahui nama, maka yang kita gunakan yaitu tabel di kolom kedua. Yang 0 dan tutup kurung. Nah, maka akan muncul NA. Untuk kode supplier, kita gunakan data validation. Nah, kita ke menu data, kemudian ke data tools, ya, ini data validation. Di data validation, ada bagian allow, kita list, ya, kita cari. Nah, kita blok di bagian nih, daftar customer dan supplier. Kodenya saja ya. Kemudian di enter, 2 kali enter, dan nanti akan muncul kotak dengan segitiga seperti ini. Kalau diklik nanti akan ada 2 pilihan ya. Nah, nanti akan muncul tokohnya di bagian nama supplier. Nah, untuk bagian saldo akhir, kita gunakan sama dengan di bagian F9 atau di bagian saldo. Nah, pada bagian kode akun, kita masukkan secara manual. Karena ini buku besar pembantu utang, jadi kita lihat akun utang itu kodenya berapa. Akun utang itu ada di 2101. Berarti kita tulis 2101. Oke, jika sudah, kita akan mulai masuk ke bagian tabelnya ya. Pada bagian tanggal, kita gunakan fungsi number yang date. Oke, kita gunakan. Oke, ini kita asumsikan tanggal 1 Desember 2023, yaitu untuk saldo awal ya, saldo awal utang dari masing-masing supplier gitu. Keterangannya kita buat saldo awal. Bagian debit kita kosongkan saja karena utang ya, nominal utang itu posisinya di kredit. Pada bagian kredit kita gunakan rumus VLOOKUP juga. Buka kurung kode supplier, kemudian tanda semikolon, kita pergi ke daftar supplier lagi. Daftar supplier. Nah, kita blok seperti yang nama tadi ya, tapi yang kita gunakan kali ini yaitu bagian keempat atau kolom keempat, yaitu kolom jumlah untuk mengetahui saldo awalnya berapa. Kemudian enter. Nah, untuk saldo kita samakan saja, yaitu sama dengan kredit. Oke. Kemudian di baris kedua, kita beri tanggal 31 Desember. Asumsinya adalah ini menjadi eh, tanggal pada transaksi-transaksi yang sudah terjadi mulai dari awal Desember sampai akhir Desember.
Untuk keterangannya kita gunakan jurnal umum, karena ini nanti eh, informasinya kita peroleh dari jurnal umum. Untuk ref kita kosongkan saja, kemudian pada bagian debit, kita gunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kode supplier, sama dengan tanda titik tanda titik duanya dua kali, atau itu kalau dalam spreadsheet dibaca kosong ya, tanda semikolon, kemudian kosong lagi, tanda semikolon lagi, kemudian sum if. Nanti kita akan terjemahkan maksud dari rumus ini, tapi sebelum itu kita selesaikan terlebih dahulu ya rumusnya. Nah, untuk range, kita gunakan yang ada di jurnal umum. Nih, kita blok seluruh kode customer atau supplier yang ada. Jangan lupa untuk dikunci menggunakan FN F4, kemudian semikolon. Untuk kriterianya, kita kembali lagi ke tadi ya, buku besar pembantu utang. Kriterianya ada di kode supplier. Kemudian semikolon lagi, karena ini posisinya debit, maka kita akan blok seluruh yang ada di jurnal umum ini di bagian debit. Ya, jangan lupa untuk dikunci supaya nanti kalau rumusnya sudah selesai, mau di drop itu tidak akan gerak gitu ya. Nah, terus kita beri tanda tutup kurung dua kali. Akan muncul. Nah, maksud dari rumus ini adalah, ya, cara membaca rumus ini adalah, jadi jika kode supplier itu sama dengan kosong atau tidak ada isinya, maka dia akan kosong. Ya, kalau ada, maka dia akan minta dijumlahkan. Ya, syaratnya apa? Nah, pertama, kriterianya dari tabel kode supplier atau customer yang ada di jurnal umum. Kemudian untuk kriterianya yaitu kode suppliernya atau S02 kalau di sini. Nah, kemudian yang dijumlahkan yang bagian mana? Karena ini bagian debit, berarti yang dijumlahkan seluruh yang ada di debit seperti. Nah, coba kalau kita ganti jadi kosong ya, maka dia akan kosong. Makanya rumusnya tadi kalau misalkan rumus ini kosong, maka dia akan kosong. Nah, kalau yang kredit juga sama, cuma memang bedanya di bagian sum if-nya itu dia menggunakan yang bagian kredit. Jadi rumusnya akan seperti ini. If ini sama dengan kosong, maka kosong. Jika ada, maka di sum if. Kriterianya atau range-nya, yang pertama range dulu ya. Range-nya kita kembali ke jurnal umum. Kita blok seluruh kode customer dan supplier. Nah, kemudian tanda semikolon, koma. Oh ya, jangan lupa untuk dikunci. Nah, kemudian kembali ke sini. Kemudian kita pindah ke bagian kredit yang akan dijumlahkan. Nah, ini. Oke, kalau sudah jangan lupa dikunci juga. Kunci dua kali. Nah, akan muncul ya. Nah, untuk saldo kita sama dengan saldo yang di atas, kemudian ditambah dengan kredit. Kenapa? Karena ini utang ya. Kalau utang itu posisi awalnya di kredit. Kemudian dikurang sama yang ada di debit. Maka akan muncul. Nah, ini yang S01 atau Toko Indah, dia punya, kita punya hutang ya, atau Salon Bahagia ini punya hutang ke Toko Indah sebesar 15 juta gitu. Awalnya 13 juta, kemudian ditambah ya 2 juta. Coba kita lihat ya di jurnal umum, apakah benar S01 ini punya transaksi 2 juta atau penambahan 2 juta? S01, iya, ini ada ya penambahan 2 juta di kredit. Kemudian untuk S02 coba kita deteksi di jurnal umumnya. Oke, ternyata ada pengurangan 500.000 di jurnal umum. Kita lihat yang S02. Oke, S0, oh ya, S02 500.000. Berarti benar ya, buku besar pembantu utangnya sudah benar. Di sini saldo akhirnya juga sudah muncul, toko mulia 15 juta dan toko indah juga 15 juta. Berarti total utangnya ada 30 juta. Oke, segitu dulu untuk penerapan rumus fungsi spreadsheet pada buku besar pembantu utang. Untuk selanjutnya, kita juga akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.